menjaga Hajar dan Ismail. Disambung oleh Ibrahim alaihissalam. Apa katanya? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Dan buatlah hati-hati manusia. Afidah, fu'adun. Buatlah hati manusia. Fu'ad itu lebih dalam daripada qalbun. Kalau qalbun hati yang berbentuk daging. Fu'ad itu sanubarinya yang bergerak dalam hati. Nabi Allah Ibrahim memohon ke Allah, ya Allah, buatlah sanubari manusia. Tahwi ilaihi, hawa yahwi itu dalam bahasa Arab terjun bebas ke bawah dengan keinginan yang kuat. Jadi kalau orang merindukan sesuatu, saat dia mengejar sesuatu, terjun bebas untuk mendapatkan orang yang dirindukannya, itu nak pikir panjang, itu tahwi. Maksud Nabi Allah Ibrahim buat orang-orang merindukan mereka. Kerinduan yang begitu kuat. Makanya yang lewat pertama setelah Ismail dan Hajar berada di situ adalah kafilah Jarhum. Saya lupa nama kafilah ini. Dalam sejarah disebutkan, dalam sirah Nabi Islam Nabawi disebutkan, kafilah pertama yang melewati langsung begitu melihat Hajar dan Ismail, mereka seperti merasa di sini tempat yang indah, yang baik untuk lakukan. Langsung dirikan tenda, kemudian melihat sudah ada air, yaitu Zam-Zam, sampai akhirnya berkumpullah banyak kafilah di situ sampai menjadi kota Makkah. Dan tahukah kita kenapa hari ini orang yang sudah pernah ke Makkah, baik haji maupun umrah, selalu terselit di hati rasa rindu ingin kembali? Pasti bapak, kecuali pergi dengan uang haram, kalau ada itu. Kalau pergi dengan uang halal, pulang pasti merasa bahwa rindu balik kau. Semua begitu, semua merasa seakan-akan terbayang-bayang ingin balik melihat Baitullah, padahal biasa saja. Kenapa itu? Para ulama tafsir menyebutkan hasil dari dimakbulkannya doa Ibrahim. Siapa yang pernah ke sana pasti mendapatkan kerinduan yang kuat. Begitulah Nabi Ibrahim memohon ke Allah agar keluarganya Hajar dan Ismail bisa bergaul dengan manusia dan orang rindu kepadanya. Makanya salah satu ciri orang yang baik dirindukan oleh orang banyak. Jadi kalau kita tak pulang kampung, Pak ditanya, bukan nama ibu haji, bagaimana ibu haji mana makan dan pulau raya? Begitu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia-nya, kenapa dia tidak pulang? Jadi ada 10 orang anak yang dirindukan itu 2 orang anak ini, misalnya contohnya. Kok nggak pulang si Fulan? Kok nggak pulang? Kalau dia nggak pulang, rasanya kayak tabu, kayak hamba, begitu keadaan hari raya. Sifat ini itu tidak semua orang memilikinya. Sifat dirindukan oleh manusia. Maka jadilah orang yang dirindukan oleh manusia, bukan orang yang dibenci oleh manusia, bukan orang yang tidak diinginkan kehadirannya oleh manusia. Jangan buat orang gembira di saat kita meninggal dunia, tapi buatlah air mata orang menetes. Telah hilang seorang sahabat yang di atas dunia selalu dirindukan. Telah hilang seorang jamaah yang selalu bersama kita tersenyum. Jangan buat waktu kita meninggal diumumkan telah meninggal Fulan bin Fulan, lalu kemudian orang mengatakan Zawadi Jihadi Wahadi. Kita sholat, tetapi gaya bahasa kadang-kadang suka keluarkan. Ditanya orang, kita selalu dalam keadaan marah-marah. Ini tidak membuat orang rindu. Orang rindu di mana orang kalau dirindukan, di mana pun dicintai. Istri itu paling mencintai. Bukti bahwa suami itu baik adalah selalu dirindukan istri. Itu bukti suami baik. Sedangkan telepon, abang-abang pulang. Kalau bisa yang pulang-pulang, jangan gak begitu. Abang-abang pulang. Itu juga istri pergi sebentar ditanya. Yang tanya kau apa gak? Begitulah, walaupun gaya bahasa suami kadang-kadang agak sedikit kasar-kasar, tapi hatinya tidak bisa menipu. Jadi istri paham-paham suami itu baik bukan kadang-kadang di mulut, tapi baik dari gerakan.
Kami para suami kadang-kadang di mulut ketegasan tidak baik, karena memang gaya bahasa laki-laki itu tegas keras seperti tanah. Tetapi amaliyahnya yang menunjukkan dia baik. Memang bahasanya kasar, tapi uang belanja tidak pernah kurang. Itu suami baik. Jadi itu perlu dipahami. Jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana seni doanya Nabi Ibrahim. Dia memohon ke Allah, ya Allah, buatlah orang merindukan anak kami, merindukan anak. Artinya orang-orang rindu dalam arti kata senang kepada mereka, agar mereka bisa aman tinggal di sini. Bapak Ibu, sekarang yang anaknya berada di luar daerah, pernahkah berdoa seperti ini? Ya Allah, buatlah anakku menjadi orang yang dirindukan oleh orang sekitarnya. Kalau doa ini diterima, anak kita aman dimanapun, orang membutuhkan dia bisa jadi pemimpin umat dimanapun berada. Kita lupa berdoa dengan gaya Nabi Allah Ibrahim. Allah angkat doa ini menunjukkan keistimewaan doa. Paling banyak doa-doa yang dicantumkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah doa Nabi Ibrahim. Paling banyak, karena hebatnya gaya beliau berdoa. Permintaan yang ketiga, barulah Nabi Ibrahim katakan, warzuqhum minas samarat. Ya Allah, berikan rezeki kepada keluargaku ini minas samarat, dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bisa bersyukur kepada. Tadi waktu ngadu mintanya, waktu ngadu masalahnya tidak bisa tumbuhan di situ. Lalu lihat gaya Nabi Ibrahim berdoa. Waktu minta yang ketiga, dia minta, ya Allah, berikan mereka rezeki berupa buah-buahan. Nabi Ibrahim tidak minta, ya Allah, berikan rezeki supaya pohon bisa tumbuh. Tidak, langsung Nabi Ibrahim minta, tidak perlu pohon tumbuh, tidak perlu hujan, tidak apa-apa. Yang penting, ya Allah, isi pohon itu kirimkan kepada anak dan istri. Bisa bayangkan Bapak Ibu, beliau tidak minta supaya tumbuh pohon, tapi buahnya yang engkau kirimkan, ya Allah, kepada anak, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Bukan supaya mereka menjadi orang yang tidak lapar, tapi semoga dengan apa yang engkau beri bertambah syukur mereka kepada. Begitu mulianya doa. Dan hebatnya lagi, di sinilah doa Nabi Ibrahim makbul sampai hari ini. Kota Mekah itu bukan sebagai penghasil. Hari ini kota Mekah itu bukan sebagai kota yang bisa memproduksi buah-buahan. Tanahnya tetap tandus. Tapi Allah kabulkan doa Ibrahim. Di sekitaran Mekah Allah buat menjadi daerah subur. Siapa yang pernah ke Taif waktu umrah, itu daerah Masya Allah suburnya luar biasa. Daerah Uyainah, daerah beberapa wadi di sekitaran Makkah. Dari situlah tumbuh semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan dari sanalah diangkut ke kota Makkah. Bayangkan Makkah tidak perlu memproduksi, tapi Allah buat akibat makbulnya doa Ibrahim. Maka orang yang dimuliakan Allah, dia kadang-kadang tidak perlu mencari rezeki, tapi rezeki mendatanginya tanpa harus berbuat melakukan sesuatu yang melelahkan. Itu orang yang dimuliakan Allah SWT. Yang duduk manis, buka pesantren, ajarkan anak Al-Quran, ajarkan tafsir Quran. Masya Allah, orang-orang berduyun-duyun membawa buah-buahan tanpa bawah. Saya dapat membosan buah-buahan tanpa bawah. Tapi kalau makna saya dimuliakan Allah, itu saja. Artinya begitulah ibaratnya. Subhanallah, Allah bisa melihatkan kita tidak pernah tanam jambu, tapi jambu selalu ada di rumah kita. Bagaimana caranya? Muliakan Allah, maka Allah akan muliakan engkau. Begitu gaya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, sehingga mereka aman sampai hari ini. Maka aman sampai hari ini, tidak ada keluhan dari makanan sedikit.